Menjadi yang dipilih tapi tidak diinginkan, atau menjadi yang tidak dipilih tapi tidak terlupakan? Menjadi yang begitu sampai hotel, kita masuk hotel terus kita nggak boleh keluar dari kamar, kita disekap karena hotelnya belum bayar. Barsena, lo kan udah cukup lama nih ya berkarir di dunia musik ya. Selain nyanyi, lo juga nulis lagu, terus lo juga jadi vocal director. Apa sih yang menginspirasi lo awalnya untuk terjun ke dunia musik? Yang menginspirasi gua. Jadi kebetulan keluarga besar itu semuanya suka musik. Kayak dari bokap, nyokap, kakak, adik, sepupu, ponakan, nenek, kakek, semuanya suka musik. Jadi dari kecil tuh kita udah dijejelin sama musik-musik orang tua gitu kan. Zaman dulu gue TK kalau nggak salah, jadi bokap itu selalu nyetel entah itu laserdisc, entah itu kaset gitu ya. Pokoknya musik-musik zaman-zaman dulu deh, kayak Queen, kayak Beatles, kayak Air Supply, Celine Dion, Mariah Carey, yang pokoknya kayak familiar aja di telinga terus. Terus suatu saat tuh pernah nonton DVD atau apa gitu, konser band apa ya, Air Supply kalau nggak salah. Nah di situ tuh ngelihatnya kayak, oh ternyata dunia entertainment itu seru ya. Ada panggungnya, ada penontonnya, terus ketika lo nyanyi itu semua nyanyi, diapresiasi segala macam, kayak ih menarik nih gitu. Terus karena keluarga suka musik, jadi setiap ada acara atau hari raya besar gitu, kita selalu bikin panggung kecil di rumah nenek. Gitu. Jadi panggung kecil ini isinya biasanya bokap main piano, terus ada sound system segala macam. Nah, kita nih keluarganya yang mau nyanyi itu ngantri. Ngantri gitu. Ayo giliran siapa gitu. Terus nanti dikasih duit. Jadi kan dulu kalau misalnya lebaran tuh dapat apa ya, kalau di lunar itu kan suka dapat angpau istilahnya, kalau di sana. Kalau di lebaran tuh apa ya istilahnya? Pokoknya dikasih duit lah gitu. Siapa yang mau nyanyi dikasih duit gitu. Nah tapi anehnya gue tuh dari dulu nggak mau banget disuruh nyanyi di depan. Jadi bisa tuh dalam satu hari yang lain nyanyi, terus gue ngumpet di kamar mandi. Oh, pemalu ya dulunya. Pemalu banget ya, ngumpet di kamar mandi, nggak mau disuruh nyanyi seharian sampai dicariin kemana nih adek. Gitu. Terus sore-sore baru keluar karena lapar ya nih. Ya kemana nih belum nyanyi, ya elah disuruh nyanyi lagi. Tapi suatu saat tuh paman gue yang bilang kayak, Ade nggak boleh gitu, Ade punya bakat dikasih sama Tuhan, itu tuh cara bersyukurnya adalah disalurkan ke orang lain, kan bisa bikin orang lain seneng segala macam. Oh ternyata bermusik itu bukan cuman memenuhi ego, memenuhi kesenangan diri sendiri juga, ternyata bisa bermanfaat juga gitu buat orang lain gitu. Oke, jadi pada akhirnya tidak lagi menjadi seorang pemalu ya? Iya, tidak lagi menjadi seorang pemalu karena ternyata bisa bikin orang lain seneng juga loh gitu. Begitu. Gimana sih proses kreatif lo dalam pada akhirnya lo menulis lagu-lagu lo? Proses kreatif, sebenarnya kalau gue tuh jarang banget ya bikin lagu, apalagi buat orang gitu. Jadi kalau misalnya di komputer para komposer itu banyak song banks nih. Nah kalau gue nggak ada gitu. Jadi terkadang kayak misalnya orang request, gue butuh lagu kayak gini nih. Nah bikin hari itu juga di tempat, terus oh ya nih lagunya gitu. Jadi ada opsi lain nggak? Nggak ada. Nah jadi mungkin tahun ini resolusinya pengen bikin song banks lebih banyak lagi gitu. Nah proses kreatifnya biasanya sih dari cerita teman, dari kisah diri sendiri juga gitu. yang terjadi beberapa tahun ini gitu. Kebetulan lagu-lagu yang dirilis juga terinspirasi dari beberapa kejadian diri sendiri juga sama temen gitu. Terus beberapa kali juga workshop juga sama Mas Hendro, kemarin sempat rilis juga untuk soundtrack Ruang Baru gitu. Nah jadi terkadang kita bikin tuh dari POV yang lain gitu, kayak misalnya kasusnya temen gua, dia misalnya diputusin pas hari ulang tahun gitu. Terus abis dari itu, oke, kita bikin
lagu di POV-nya si ceweknya nih, gimana rasanya, gimana apanya. Nah itu tuh caranya kita wawancara. Biarkan dia bercerita, terus kita serap gitu, kita pura-puranya kita ada di posisi si orang itu gimana sih. Nah terus abis itu setelah lagunya jadi, kita tunjukin ke orangnya, gimana, relate nggak? Dia sampai nangis. Ada satu lagu yang belum dirilis tentang kisah sahabat gua. Nah itu prosesnya seperti itu gitu. Dia curhat, dia ini, terus kita kasih denger, terus dia nangis. Oh berarti berhasil nih. Ya, Gitu. berarti cocok ya. Berarti cocok. Nah, gue pengen mempertahankan cara menulis seperti itu gitu. Biar menurut gue itu adalah salah satu cara yang paling jujur seorang komposer menciptakan lagu gitu. Jadi dari apa yang benar-benar terjadi, yang benar-benar dirasakan gitu. Biar relate gitu. Dan gue selalu percaya apa yang dikerjakan dengan hati akan sampai ke hati juga. Gitu. Prosesnya sih kurang lebih seperti itu. Oke. Siapa aja sih musisi-musisi dalam dan luar negeri yang selama ini menginspirasi lo? Kalau dalam negeri ya, jadi gue tuh lahir di Bandung, besar di Bandung, terus gue selalu bangga dengan musisi-musisi yang besar dari Bandung gitu. Jadi dulu tuh waktu zamannya 2000 berapa ya, 10-an ke atas kayaknya, gue ngikutin banget Bang Tulus gitu. Dan gue memperhatikan bagaimana dia menulis sebuah lagu, menyusun kata-kata gitu. Terus gue tertarik karena gue datang ke showcase-nya, dia dengan gaya dia yang sederhana banget, dia nggak usah ada embel-embel misalnya penari atau apa di panggungnya, tapi dia bisa menyampaikan lagu itu tuh bener-bener dari hati ke hati gitu. Kita tuh sampai gitu. Walaupun mungkin terkadang kalimatnya tuh agak sulit dimengerti karena terlalu artistik atau apa bagi sebagian orang, tapi nyampe aja gitu dengan kesederhanaan dia. Nah itu tuh sangat menginspirasi gue gitu. Jadi lo nggak perlu terlalu banyak embel-embel untuk bisa berkarya menyampaikan lagu yang lo tulis. Itu salah satunya. Terus gue suka di sini tuh lagu-lagu karyanya Ahmad Dhani juga gue suka banget. Terus Chrisye, almarhum Chrisye, gue suka cara bernyanyi dia yang ya udah gitu, tulus aja, dan dia nggak berusaha untuk mengimpress seorang, dia hanya mencoba mengekspresikan suaranya dia gitu di dalam lagu-lagunya. Terus siapa lagi ya? Gue sangat terinspirasi oleh, kalau dalam negeri ya, siapa lagi ya? Terlalu banyak di otaknya. Ari Lasso, terus lo lebih suka Baby Dewa, Romeo. lo lebih suka Dewa 19 atau Dewa? Dewa 19 itu yang penyanyinya Ari Lasso atau Once? Iya. Dua-duanya punya keunikan. Waduh, ini safe banget ya ngomong jawabnya. Tapi menurut gue dua-duanya tuh punya tempat di hati gitu. Masing-masing tuh kayak ketika Ari Lasso dia membawakan lagu-lagu yang sangat-sangat sangat-sangat menjadi bukan tolak ukur ya, barometer orang ketika mengcover lagu itu ulang gitu. Orang akan selalu membandingkan Ari Lasso seperti ini gitu. Tapi menurut gue memang dua orang itu tuh sangat berkarakter gitu kan, jadi nggak bisa dibandingin gitu. Masing-masing tuh punya spesialnya masing-masing gitu. Gue nggak bisa bandingin kalau itu. Dua-duanya top banget gitu. Oke, sekarang gue pengen ngobrolin tentang lo sebagai vokal director nih ya. Siapa aja sih yang pernah bekerja sama lo so far? Waduh. Oke, gue cerita dikit awal mulainya kali ya. Jadi awal mulainya itu tahun 2017 atau 18 gitu, gue lupa. Jadi yang pertama kali ngajak gue menjadi vokal director ini tuh Raisa, gitu. Bahkan gue tuh nggak tahu dulu vokal director tuh tugasnya ngapain sih gitu kan. Tiba-tiba dia kontak gue, Bar lu mau nggak jadi vokal director di projectnya gue sama Dipa Barus. Seperti itu. Lagunya tuh 2. Udah EDM aja nih masuk ya, vokal director EDM gitu. Vokal director yang nggak tahu apa, EDM-nya juga baru nyemplung nih sekarang kayak wow, unik juga. Kebetulan Dipa Barus itu salah satu musisi yang gue suka juga gitu.
Jadi Raisa ya combo lah gitu. Saya Yo Raisa kebetulannya cabang Bandung. Oh baik. Jadi ya saya sih murahan aja mau dong gitu. Mau dong ikutan gitu. Oke, habis itu ketemulah di studionya. Terus kita mencoba ngulik nih lagunya mau diapain. Ternyata tugas seorang vokal, saya sebutnya vokal produser ya, karena tugas vokal produser itu salah satunya adalah vokal director. Vokal director dia kadang mengaransemen improvisasinya, terus juga mengaransemen line backing vokal, terus mengarahkan bagaimana di part ini cara bernyanyinya seperti apa, biar si lagunya tuh tersampaikan, makna liriknya tuh tersampaikan gitu, dan menjadi paket yang komplit untuk sebuah lagu biar diperdengarkan di platformnya tuh enak gitu. Nah, awalnya kerja sama Raisa, terus muncullah credit title di situ kan, vocal directed by Barsena. Nah dari situ ada beberapa mungkin orang iseng kali ya kayak, Bar gue juga mau dong gitu, gue juga mau dong gitu. Project kedua tuh siapa yang nggak lupa, nggak inget, pokoknya pertama Raisa itu yang nyemplungin gue ke situ, yang kesana-sananya gue lupa, tapi gue bikin satu playlist di Spotify judulnya Vokal Produce by Barsena. Nanti gue share deh di sosial media karena gue lupa banget gitu. Tapi kalau yang terbaru mungkin kemarin gue sempat kerjain untuk albumnya Mahalini, albumnya Run juga, terus beberapa lagu Salma, Nabila, anak-anak idol sih kayak Liodra juga ngerjain salah satu lagunya di albumnya, Ziva, terus lupa lagi banyak. Portfolionya udah banyak lah ini. Ya pokoknya nanti gue share deh kalau misalnya mau tahu, yang nggak mau ya udahlah. Sebagai vokal produser tuh pengalaman paling berkesan lo salah satunya apa sih? Pengalaman yang paling orang nggak banyak tahu. Sebenarnya yang berkesan itu banyak ya. Nah kan kita kalau gue khususnya nggak cuma ngerjain vokal produce di studio ya, terkadang ngerjain untuk konser juga gitu. Nah mungkin ini ada salah satu project yang sampai sekarang masih keinget-inget, itu gue ngerjain projectnya PON kalau nggak salah ya, di Papua waktu itu. Nah itu tuh kerjain bareng Mas Andi Irianto. Dan semua penyanyinya itu karena ini di panggungnya gede gitu, untuk menghindari teknis dan segala macam, kita ada latihan dulu nih, sesi di studio di Jakarta gitu. Nah pokoknya ini super complicated lah, kayak kita akan pakai paduan suara tapi dari Papua, tapi kita solo vokalnya nih Yura nih. Nah gimana cara gabunginnya itu? Nah itu yang menjadi tantangan karena mereka harus didirect dari jarak jauh, Yura dari sini, terus harus nyambung gitu. Terus selain itu juga kita ngedirect beberapa penyanyi-penyanyi lokalnya Papua juga. Terus apa lagi ya? Ada Bang Tulus juga waktu itu ikut, Yura. Terus siapa lagi ya? Ada Mam Ute juga. Jadi tantangannya masing-masing tuh beda-beda, dari yang generasi milenial sampai yang udah senior itu ada semua di situ, dan treatmentnya tuh beda-beda gitu. Itu sih yang paling terkesan selama ini, karena banyak banget apa istilahnya pengalaman yang unik dari situ gitu. Kalau pengalaman manggung sendiri, gue kan udah pernah ya nonton lo manggung. Mostly kan lo tuh kan kayak intimate showcase atau intimate konser kayak gitu kan. Terus aduh itu nggak laki nggak perempuan kayaknya nangis-nangis ya kalau ngelihat lo manggung dengan lo nyanyi dengan lirik-lirik lo yang aduh sangat-sangat menyentuh hati itu. Tapi kalau dari seorang Barsena sendiri gimana sih pengalaman manggung yang paling berkesan sepanjang karir lo tuh gimana? Pengalaman manggung yang paling berkesan. Apa ya? Sebentar, ingat-ingat dulu ya. Kayaknya ada sih, kayak lebih ke agak traumatis. Apa ya, pernah deh. Jadi gue dulu pernah manggung di zaman-zamannya 2011 mungkin ya, atau 2012. Jadi gue tuh bikin band. Nah band ini tuh genre-nya tuh jazz. Gitu. Jadi kita bikin lagu segala macam, aransemen itu jazz. Kebayang kan kayak
mungkin pop jazz lah, kayak dulu zaman Malik baru keluar. Oke. Terus apa ya? Ya kayak gitulah, kebayang ya lagu-lagu kayak gitu. Nah, terus kita lagi roadshow nih ceritanya. Oke, kemana itu? Nah, ini yang jadi cerita lucunya. Jadi kita tuh tiba-tiba ada jadwal roadshow di salah satu, bukan desa ya, salah satu kota kecil di deket pinggiran Bandung, di lapangan gitu. Terus kita nyanyi lagu jazz, ternyata ini mungkin yang bikin trauma manggung. Jadi ternyata yang nonton itu kayak bapak-bapak, ibu-ibu yang memang nggak pernah tersentuh oleh musik-musik seperti itu. Dia taunya kayak koplo, dangdut, yang kayak gitu-gitu. Kebayang. Terus kita nyanyi lah jazz. Terus mereka diem. Terus habis itu mereka lempar kita pakai botol aqua. Kayak, woi bisa joget nggak? Gitu. Lol, kan kita kena mental ya. Tapi kita tetap nyanyi, kita berusaha profesional. Pas turun-turun, vokalis cewek gue nangis. Gue nggak mau lagi di sini. Gitu. Jadi gue merasa kayak, oke, jadi masing-masing genre itu kita harus punya strategi manggung di mananya nih. Jangan sampai kita salah pilih lokasi gitu. Waktu itu kita mikirnya gitu. Jadi ada lagi nih yang lebih lucu, bukan lebih lucu ya, ini lebih menyeramkan sih. Jadi gue tuh lupa, gue manggung di daerah Jawa, bukan Semarang ya, ya daerah-daerah situ lah. Nah waktu itu gue sering pairing sama Rizky Febian. Kita berangkat lah, nggak ada masalah, nggak ada apa kan. Acaranya juga berjalan, maksudnya promosi dan panitianya segalanya oke lah gitu, masih berjalan dengan sangat-sangat kondusif gitu pas awal-awal kita berangkat, nyampe hotel. Nah, itu tuh kayaknya bulan puasa waktu itu ya. Terus, jadi acaranya itu diadakan di salah satu stadion bola, lapangan bola gitu, gede banget kan, kebayang kan. Panggungnya segede itu, terus lapangannya segede itu, kita expect-nya kan kayak, wah ini pasti ricuh nih gitu kan. Apalagi dulu Rizky Febian lagi gila-gilanya fansnya gitu kan. Nah kita nyampe lah di situ, sound check segala macem. Terus kita pertama kali lihat pamfletnya yang mereka tempel-tempel itu, kok kita merasa kayak ini kayak pamfletnya kok aneh ya, ada kejanggalan ya. Kayak acara sebesar ini tapi pamfletnya tuh kayak dibikin pakai Microsoft Word. Ditempel-tempel yang ada, lo tau gak sih dulu word art ya, yang kayak gitu-gitu ya, warna-warni gitu. Gue agak curiga nih ditempel gitu kan. Oke, masih positive thinking. Mungkin memang ya memang seperti itu gitu di sana gaya bikin pamfletnya. Udahlah, kita soundcheck, panggungnya megah, lightingnya bagus segala macem. Nah udah nih, terus kita pulang ke hotel sore, terus kita manggungnya tuh malam, sebelum buka puasa kalau nggak salah, ingat banget sebelum buka puasa. Terus begitu Hamin 1 jam, kita nunggu di backstage nih, lah kok kayak nggak ada suara orang-orang, kayak kok sepi gitu kan. Ini tumben-tumbenan, padahal biasanya tuh rame banget sampai kayak mau tawuran gitu. Nah ini kok sepi gitu. Terus kita naiklah ke panggung. Tahu kenapa? Panggungnya segede itu, penontonnya cuma ada 1 baris di depan. Padahal itu di stadion bola ya? Di stadion bola, kebayang gak sih? Cuman ada 1 baris gitu, orang gini. Kita kan, ini ada apa nih? Gitu. Yaudah kita manggung lah, nyanyi. Seperti biasa, ya udahlah. Kayak being professional aja gitu. Menghibur segelintir orang itu. Bisa dihitung pakai nggak jari sih, bisa dihitung lah kayak mungkin 20 orang. Dari mungkin 1000 kali ya harusnya ya. Nah, terus udah selesai, thank you semua. Kita turun, kita mau pulang ke hotel. Terus biasa kan kita disediain supir gitu untuk hotel. Kita naik mobil tuh. Terus tiba-tiba supirnya bilang, Mas kita nggak bisa antar pulang. Hah kenapa? Ini belum dibayar mobilnya. Belum dibayar mobilnya gitu. Terus lah
gimana mas, kita kan di sini sebagai performer, pengisi acara. Iya mas, sebenarnya kita belum dibayar juga sama panitianya. Terus tiba-tiba orang panggungnya datang. Iya mas, kita juga panggung belum dibayar. Lighting, iya mas, kita juga lighting belum dibayar. Jadi gimana caranya? Kemana panitianya? Panitianya nggak ada. Jadi panitianya hilang. Gitu. Terus kita kayak merasa ditipu kan. Dan dulu tuh jadi manajer gue itu sebenarnya nahanan kita buat nggak naik karena seharusnya tuh di hari H tuh udah pelunasan zaman dulu tuh. Ini belum dilunasin, terus udah jangan naik gitu kan. Cuman kita kasihan sama orang di depan kan. Ya kan. Terus kita naik panggung udah selesai. Nah ternyata ya sampai hari itu belum dibayar, kita pun belum dibayar. Nah terus akhirnya si supirnya kasihan. Ya udahlah kita anterin sampai hotel gitu. Nah begitu sampai hotel, kita masuk hotel, terus kita nggak boleh keluar dari kamar, kita disekap. Karena hotelnya belum bayar. Chaos banget, barang-barang kita pokoknya nggak boleh dibawa karena kita disekap di hotel itu, kita nggak boleh keluar karena kita karena hotelnya belum dibayar sama pihak panitia. Akhirnya ada nih satu panitia, kayaknya adeknya yang punya acara atau apa gitu. Dia udah diem aja gitu, kayak dia juga nggak ngerti mau ngapain gitu mungkin ya. Akhirnya dia yang menjadi jaminan dia yang kita kurung di kamar hotel. Terus akhirnya gimana tuh? Akhirnya jadi kebetulan entah kepolisian sana gitu ada mungkin yang kenal dengan Rizky Febian atau apa gitu ya. Jadi dia mau bantulah, ya udah sini gue pulangin, dibeliin tiket segala macem gitu. Akhirnya kita pulang dengan selamat dan mereka jadi urusan polisian lah gitu. Iya jadi ternyata ada loh yang kayak gitu waktu itu. Zaman dulu kan kita baru-baru ya, jadi kayak kita nggak tahu preventifnya seperti apa segala macam gitu. Jadi kecolongan tuh kayak gitu. Dan sekarang kayak makin banyak nggak sih yang kayak gitu? Iya. Tiba-tiba panitianya bawa kabur uang gitu. Tiba-tiba batal aja H-1, H-2. Jadi ternyata kita dulu ngalamin ya ternyata. Dan itu sangat-sangat mencekam sih. Tapi kalau inget-inget zaman dulu ya jadi lucu gitu. Cuman sekarang udah bisa ketawa ya. Sekarang udah bisa ketawa. Kalau kemarin nggak bisa pulang gimana gitu. Itu kocak banget sih. Nggak akan pernah bisa dilupain. Kita disekap di hotel. Maaf ya belum bayar. Nah itu kan tadi tantangan dalam itu bisa dibilang tantangan atau pengalaman yang ya agak-agak traumatis lah ya di seputar manggung. Nah sekarang kalau misalnya tantangan lo sendiri nih di industri musik sendiri tuh kayak apa sih? Terus gimana sih cara lo menyelesaikannya? Tantangannya tuh banyak ya. Karena kalau di industri ini ya kita masuk industri itu pastinya untuk punya tujuan untuk menyenangkan orang lain juga gitu kan. Nah ya tantangannya pasti di promosi, di karya apa yang sekarang lagi digandrungi dan kita harus produksi lagu seperti itu. Terus apalagi ya ekspektasi orang yang harus kita penuhi gitu. Tantangan itu seperti itu. Dan itu tuh masih menjadi misteri karena menurut gue dalam produksi itu nggak ada formula khusus gitu. Masing-masing orang punya formulanya sendiri, punya keberuntungannya sendiri gitu. Jadi gue terkadang bingung, apa yang mesti dibenahi ya gitu. Kalau misalnya kita pengen berubah haluan, genre misalnya yang sekarang lagi hits itu dangdut hip hop misalnya gitu. Masa kita harus ke situ? Masa kita harus apa istilahnya banting setir merubah branding image kita gitu ya, dengan apa yang kita nggak suka gitu. Bukan nggak suka ya, nggak cocok gitu. Nah itu tantangannya sebenarnya. Jadi sekarang ya kalau solusi untuk diri gue sendiri adalah gue memperkenalkan lagunya tuh dengan pendekatan emosional. Kayak lagu ini tuh bercerita tentang ini loh gitu, pelan-pelan kayak kenapa gue menciptakan lagu seperti ini loh. Karena gue percaya orang tuh kalau udah tahu latar belakangnya, orang akan lebih masuk gitu ke apa karya yang kita bikin gitu. Latar belakangnya kenapa kita bikin, terus seberapa relate kah tulisan-tulisan kita untuk orang lain kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya itu adalah solusi buat diri sendiri yang gue juga masih mencari solusi paling tepat gitu biar apa ya karya-karya gue tuh lebih dikenal luas gitu sama orang-orang.
Ya tantangannya sih seperti itu ya. Dan sekarang kan di era digital ini orang makin gampang untuk nge-skip. Misalnya di platform gitu, ada satu lagu dia nggak suka, beberapa detik kemudian dia bisa skip. Kalau zaman dulu kan kita terpaksa ya, kalau beli satu kaset, kita terpaksa dengar dari awal sampai akhir tuh albumnya gitu. Nah itu akan dengan mudah orang kayak teringat. Nah kalau sekarang kan dengan gampangnya orang skip. Kadang juga yang terkenal lagu cuman dari bagian bridge-nya doang, bridge ke belakang gitu. Pas bagian verse-nya orang tuh, oh ini tuh lagu ini gitu. Jadi sekarang fenomenanya agak-agak beda nih dari zaman gue dulu gitu. Nah itu tantangannya nih, apakah kita harus bikin tuh lagu sesingkat mungkin? Apakah kita harus fokus di bridge-nya doang gitu? Apakah ya nggak ngerti lah gitu. Makanya itu tantangannya masih dicari gitu. Formulanya tuh seperti apa? Tapi ya balik lagi ke musisi yang jujur, gue pengen ya udah sejujur-jujurnya gue aja gitu. Tapi ya pendekatan secara emosional itu masih gue terapkan gitu. Mudah-mudahan sih bisa nyampe gitu. Dan ya lagu-lagu yang mungkin secara emosional relate sama orang, mudah-mudahan umurnya juga lebih panjang. Gitu sih. Iya, karena lebih real juga ya. Iya. Lagu-lagu lo yang udah pernah gue dengerin itu kan mostly ballad ya. Apa sih yang bikin lo lebih nyaman untuk nyanyi lagu ballad? Sama ada rencana gak sih untuk bikin lagu yang upbeat ke depannya? Ada sih, cuman se-upbeat-upbeatnya tuh gak sampai yang bikin joget ya kayaknya. Medium lah ya, medium beat. Medium, gue tuh pernah bikin agak medium, tapi ya waktu itu gue sempet duet sama Rosa. Oh iya, lagu Bertengkar Manis itu kan mungkin gak terlalu ballad-ballad yang gitu ya, jadi agak ada beatnya sedikit gitu. Mungkin arah-arah situ, tapi ada juga sih beberapa lagu yang belum gue rilis, yang gue tulis juga bareng temen gue, Gayatri. Nah, mungkin gak terlalu upbeat, tapi lebih uplifting dikit lah gitu. Oke, uplifting. Tapi masih tentang cinta ya, berarti cinta yang bukan patah hati. Sebenarnya ini lebih ke cerita lucu. Jadi tentang orang yang merenungi nasibnya sebagai penjaga jodoh orang. Kayak gue yang support lu tapi kenapa lu nikah sama orang lain misalnya kayak gitu-gitu, tapi dia menertawakan diri sendiri gitu. Jadi nggak dibawa sedih yang kayak aduh hidup aku akan berakhir nih dia nikah, nah nggak kayak gitu, tapi kayak goblok juga gue bego juga gue dulu ya gitu, yang kayak gitulah. Jadi nggak, gue berharapnya sih lagu-lagu gue ini nggak membuat orang pengen bunuh diri ya, tapi lebih ke kayak menerima, lebih kayak mengikhlaskan, lebih kayak menertawakan diri sendiri, terus abis jatuh bangkit lagi, nah kayak gitu-gitu sih. Nah ini termasuk dalam project-project lo selanjutnya, yang sama Gayatri ini? Betul. Itu akan rilis kapan? Untuk project pertama mungkin di akhir Februari, akhir Februari atau awal Maret gitu. Jadi sekarang kita juga lagi persiapan buat visualnya, kayak photoshoot, MV gitu. Kalau masalah production musiknya udah kelar gitu, tinggal menunggu hasil masteringnya aja. Tinggal tunggu hasil mastering ya. Ya, dan kebetulan lagu-lagu ini tuh kita bener-bener konsepnya itu sebenarnya Nina Bobo untuk kamu. Jadi lagu-lagu ini tuh pengen menemani kamu sebelum tidur. Gitu. Menemani sleep call ya? Yes, kan kalau nggak ada teman buat sleep call, nah bisa dengerin lagu kita. Gitu. Jadi emang konsepnya kita produksi semua dari kamar. Kita produksi, kita tulis di kamar, kita bikin musiknya di kamar. Jadi semuanya dikerjakan oleh kita berdua. Gitu. Dan ini hal yang baru juga karena gue sebelumnya belum pernah produce musik. Nah kita di kamar ini pokoknya ada barang apa aja kita jadiin alat musik. Kayak kemarin ada beras merah yang gak kepake, terus gue masukin tabung, gue jadiin kecerekan. Kayak gitu-gitu. Terus menarik banget. Ada kayak tabung, entah tabung bekas apa ya, kayaknya bekas diffuser deh. Diffuser pewangi ruangan gitu, tabung agak gede, terus pas gue tepuk-tepuk kok enak gitu, gue pakai gitu. Jadi pokoknya sangat-sangat eksperimental gitu. Tapi mudah-mudahan lagunya nggak sesulit itu dicerna ya, karena gue sih suka ya, pede banget ya. Nggak sih suka, semoga teman-teman juga suka. Ini nextnya berarti single ya ini ya? Ya single, nanti mungkin akan dirangkup jadi satu EP. Gitu. Pesan apa sih yang mau lo sampaikan kepada fans lo lewat musik dan juga performance lo? Pesan yang ingin gue sampaikan ya, melewati lagu-lagu gue gitu. Secara keseluruhan ya. Apa ya?
Pokoknya gue pengen karya-karya yang gue keluarin itu berdampak positif. Karena gue yakin banget karya musik itu sangat bisa menggerakkan orang. Kalau misalnya musik itu nyuruh lo tawuran, lo bakal tawuran. Nyuruh lo bunuh diri, lo bakal bunuh diri gitu. Makanya ini bahayanya karya seni khususnya musik tuh seperti itu gitu. Gue pengen musik-musik gue ini bisa menggerakkan orang ke arah yang lebih positif. Kayak dulu gue sempat bikin Menikmati Sedih misalnya untuk Naura Ayu. Nah, gue pengen orang itu bisa menikmati kesedihannya, bangkit dari sedihnya gitu. Terus gue menciptakan dulu lagu judulnya Jalan Tengah. Jalan Tengah itu kalau misalnya ada dua orang berpasangan tiba-tiba jenuh lalu berpisah, bukan berpisah ya, lalu hilang arah gitu. Kalian coba deh bikin jalan tengah di awal. Jadi kalau misalnya kalian udah mulai renggang nih, kalian inget-ingetlah jalan tengah yang kalian buat gitu. Jadi pengen selalu positif gitu. Gue nggak mau misalnya gara-gara lagu gue orang jadi depresi misalnya gitu kan di kamar misalnya sendirian atau buruk-buruknya melukai diri sendiri gitu. Gue nggak mau gitu. Yang kemarin juga gue bikin lagu sama teman gue Mas Hendro, bikin Ruang Baru. Jadi tentang kita yang sudah mengikhlaskan sesuatu yang pergi gitu. Jadi pengen ya udah kalau misalnya ditinggalkan orang atau apa, kita yakin bahwa nanti suatu saat juga kita akan dipertemukan lagi kok gitu. Jadi tetap positif gitu. Hidup lo harus tetap lanjut gitu, apapun yang terjadi. Life goes on ya. Yes. Lirik lagu lo tuh kan semuanya dalam banget ya, gue tahu. Nah nih gue pengen tahu satu hal nih yang mungkin bisa jadi inspirasi lagu lo berikutnya. Lo pilih salah satu ya. Menjadi yang dipilih tapi tidak diinginkan, atau menjadi yang tidak dipilih tapi tidak terlupakan? Menjadi yang tidak dipilih tapi tidak terlupakan. Thank you semua yang udah nonton episode ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe dong pastinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.